Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-30 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang atom dan molekul dalam makhluk hidup dan benda mati. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. Baiklah, kita masuk ke materinya. Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. A. Atom dan molekul dalam makhluk hidup dan benda mati. Materi mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap materi tersusun atas partikel materi. Salah satu jenis partikel materi yang terdapat dalam benda mati dan makhluk hidup adalah atom. Tubuh makhluk hidup dan benda mati tersusun atas miliaran atom. Misalnya gigi tersusun atas atom magnesium Mg, natrium Na, dan fluor F. Atom-atom tersebut bergabung melalui ikatan kimia membentuk molekul-molekul tertentu. Selanjutnya, molekul-molekul tersebut bergabung membentuk senyawa. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga setiap senyawa memiliki sifat tertentu. Yang pertama, molekul dalam makhluk hidup dan benda mati. Setiap materi memiliki kandungan zat tertentu. Jika beberapa materi atau bahan dibakar memiliki bau sama, kemungkinan besar kandungan zatnya juga sama. Sementara itu, jika beberapa materi atau bahan dibakar memiliki bau berbeda, kemungkinan besar kandungan zatnya juga berbeda. Bahan-bahan berbeda terdiri atas molekul-molekul yang berbeda dengan atom-atom penyusunnya berbeda pula. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya atau jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Meskipun memiliki molekul penyusun sama, perbedaan susunan molekul mengakibatkan perbedaan sifat pada materi tersebut. Sebagai contoh, amilum dalam singkong. Amilum dalam singkong dapat digunakan sebagai sumber makanan, sedangkan selulosa dalam batang tanaman singkong tidak dapat digunakan sebagai sumber makanan meskipun kedua zat tersebut tersusun dari molekul-molekul glukosa. Yang mana sifat amilum dan selulosa disebabkan oleh adanya perbedaan pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusunnya. Inilah mengakibatkan molekul-molekul itu mengalami perbedaan. Molekul-molekul glukosa dalam amilum dihubungkan oleh ikatan alfa glucosida, sementara itu molekul glukosa dalam selulosa dihubungkan dengan ikatan beta glikosida. Jadi yang membedakan molekul-molekul itu sebagai penyusun materi adalah perbedaan pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusunnya. Yang kedua adalah atom dan partikel penyusunnya. Partikel
Materi merupakan bagian terkecil suatu materi. Partikel materi dibedakan menjadi 3, yaitu atom, ion, dan molekul. Nah, pada stop ini kita akan membahas mengenai atom. Nah, apakah yang dimaksud dengan atom? Kalian akan mengetahui jawabannya setelah mempelajari uraian berikut setelah Bapak jelaskan. Nah, jika sebuah potongan tembaga dipotong menjadi 2 bagian, potongan tersebut masih memiliki sifat tembaga. Jika dipotong lagi, potongan tersebut masih memiliki sifat tembaga, dan seterusnya. Nah, pada suatu saat potongan tembaga tersebut memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak dapat dipotong lagi. Meskipun ukuran partikel tersebut sangat kecil, tetapi masih memiliki sifat tembaga. Partikel terkecil yang masih memiliki sifat tembaga tersebut dinamakan atom tembaga. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut dan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Nah, jadi atom merupakan partikel dasar penyusun materi. Nah, yang A, partikel subatom. Ya. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton lambangnya P, neutron N, dan elektron E, yang mana proton adalah muatan positif atom dengan massa 1 satuan massa atom dan merupakan penyusun inti atom. Kemudian neutron adalah muatan netral yang terletak di inti atom. Elektron adalah muatan negatif atom yang memiliki massa 0 satuan massa atom dan terletak di kulit atom sehingga mengelilingi inti atom. Yang pertama, elektron. Pada tahun 1897 Joseph John Thomson menemukan elektron. Thomson menemukan elektron melalui percobaan sinar katode. Pada tahun 1909 Robert Millikan melakukan percobaan tetes minyak untuk menentukan muatan elektron. Berdasarkan percobaan tersebut, Millikan menyimpulkan bahwa muatan elektron adalah negatif 1. Nah, yang kedua, proton. Goldstein menemukan proton melalui percobaan tabung Crookes. Berdasarkan percobaan tersebut, diperoleh hasil bahwa massa 1 proton sebesar 1 SMA atau satuan massa atom, dan muatan 1 proton adalah positif 1. Yang ketiga adalah neutron. Pada tahun 1930, Webb-Botte dan Habecker melakukan eksperimen penembakan partikel alfa ke inti atom berilium Be. Percobaan ini menghasilkan partikel berdaya tembus tinggi. James Chadwick, fisikawan Inggris 1932, partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan, dan masanya hampir sama dengan massa proton, yaitu 1 SMA. Partikel ini disebut dengan neutron. Nah, proton dan neutron bergabung membentuk inti atom nukleus. Bisa kalian lihat pada gambar di mana proton dan neutron itu berada terletak di dalam inti atom atau nukleus. Adapun elektron menempati kulit atom dan bergerak mengelilingi inti atom. Nah, sedangkan elektronnya itu berada di kulit atom, berada di luar. Makanya yang bisa bergerak ke sana kemari adalah elektron. Sedangkan proton dan neutron itu tidak bisa karena dia berada di dalam inti atom. Proton dan neutron itu jumlahnya sama. Apabila 2 proton berarti neutronnya juga 2. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang berwarna hijau ini adalah elektron, yang berwarna biru ini proton, neutron. Proton itu dia bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif,
Neutron itu dia tidak bermuatan atau netral. Nah, atom bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan jumlah elektron itu sama banyak. Misalnya protonnya 4, berarti elektronnya juga 4, jadi sama. Apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, atom akan bermuatan positif. Nah, kebalikannya, apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, atom bermuatan negatif. Jadi diingat, atom bermuatan positif apabila protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron, sedangkan jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, atomnya bermuatan negatif. Nah, penemuan partikel subatom diawali dari perkembangan teori tentang model atom. Nah, beberapa perkembangan teori model atom ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi Bapak hanya membahas konsep tentang molekul dan atom pada pertemuan ini. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajarannya, Bapak akan memberikan 4 soal latihan berbentuk esai. Kalian tulis jawabannya di buku tulis, kalian foto dan kalian upload ke R-Learning. Nah, dari 4 soal ini sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk membantu kalian menjawab, kalian lihat kembali video slide awalnya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, mengapa setiap materi memiliki sifat-sifat berbeda? Jelaskan, tadi sudah Bapak jelaskan. Apa yang dimaksud dengan atom? Itu juga sudah. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan proton, elektron, dan neutron? Juga sudah. Kemudian mengapa atom bermuatan netral? Barusan tadi dijelaskan. Ya. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.